Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Afza Channel akan memberikan wawasan tentang Islam, baik itu dalam hal ibadah yang wajib kita lakukan dan yang dilarang untuk kita lakukan sebagai seorang muslim. Adapun pertanyaan yang akan saya bahas kali ini yaitu, apakah sholat bisa dianggap sah sedangkan telapak tangan terhalang oleh mukena saat kita sujud? Namun, sebelum saya bahas jawaban dari pertanyaan tersebut, jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan share video ini agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih. Sholat merupakan sebuah kewajiban setiap muslim. Maka sudah seyogyanya kita mengetahui segala hal yang berkaitan dengan ibadah wajib ini. Sebagian aspek yang perlu kita pahami diantaranya adalah syarat sahnya sholat. Nah, kali ini kita akan membahas syarat sahnya sholat terutama bagi perempuan yang tangannya tertutup saat sujud oleh mukena. Ketika sholat, setiap muslim harus menutupi auratnya masing-masing. Sebab jika tidak tertutup, maka sholatnya tidak sah. Adapun bagi perempuan khususnya yang ada di Indonesia, memakai mukena adalah pilihan karena pakaian tersebut memang didesain untuk sholat supaya menutupi auratnya. Hanya saja, terkadang mukena tersebut menghalangi bagian telapak tangan yang seharusnya menyentuh lantai. Untuk persoalan ini, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa saat sujud maka harus melibatkan 7 anggota tubuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, aku diperintah untuk bersujud di atas 7 anggota badan, yakni dahi, dengan tangan beliau menunjuk pada hidungnya, kedua telapak tangan, kedua kaki, dan ujung-ujung telapak kaki. Akan tetapi, menurut pendapat kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, membuka wajah atau dahi, telapak tangan, dan ujung kaki dalam sujud tidak menyebabkan batalnya sholat. Sebab, menurut pandangan ini, pakaian ketika salat termasuk bagian dari orang tersebut. Dalam sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Sa'id berkata, aku melihat Rasulullah SAW sedang sholat di atas tikar, tempat beliau bersujud di atasnya. Abu Sa'id berkata kembali, saya melihat Rasulullah sholat dalam satu baju yang menyelimutinya. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, dalam pandangan mazhab Syafi'i, terhalangnya telapak tangan, dahi, dan anggota sujud lainnya oleh sesuatu yang bergerak atau pakaian, maka membuat sholat tidak sah. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari menulis, jika seseorang sujud di atas sesuatu yang bergerak karena gerakannya, misalnya seperti ujung serban, maka sholatnya menjadi tidak sah. Oleh sebab itu, jika sujud di atas ujung serban tersebut, maka sholatnya batal terlebih jika seseorang itu dengan sengaja dan tahu akan keharumannya. Akan tetapi, jika ia tidak sengaja, maka ia mengulang sujudnya. Syekh Abdul Aziz bin Ba'as rahimahullah berkata, adapun kedua telapak tangan, jika dia mau membukanya, maka itu sah. Jika dia mau menutupnya, maka itu lebih utama. Dalam rangka keluar dari perselisihan pendapat terhadap yang mengatakan wajibnya menutup kedua tangan, adapun telapak kaki mesti ditutup. Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah berkata, menutupnya afdal dan tidak apa-apa membukanya. Tetapi yang mengatakan hendaknya telapak tangan terbuka adalah pendapat mayoritas ulama.
Berkata Syekh Abdullah Al-Faqih Hafizahullah, adapun dua telapak tangan, menurut mayoritas ulama, keduanya hendaknya terbuka saat sholat. Sedangkan menurut Hanabilah, keduanya aurat dan wajib ditutup baik di dalam sholat dan di luar sholat. Sementara dalam riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, bahwa kedua telapak yang tangan bukan aurat, dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam atau Ibnu Taimiyah dan Al-Mardawi dalam Al-Insaf. Adapun membuka wajah juga merupakan pendapat mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan hadis berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi bersabda, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memberikan keterangan sebagai berikut. Dikutip dari Ibnul Munzir, adanya ijma atau kesepakatan sahabat Nabi bahwa menempelkan hidung saja tidaklah cukup ketika sujud. Sedangkan jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa menempelkan jidat saja sudah cukup. Sedangkan dari Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib dari kalangan Malikiyah dan selain mereka mewajibkan menggabungkan antara jidat dan hidung. Ini juga pendapat Asy-Syafi'i. Memang ada ulama, umumnya ulama Saudi zaman ini, yang tetap mewajibkan wanita menutup wajahnya ketika sholat jika ada kaum laki-laki bukan mahram, sebab khawatir mengundang fitnah. Namun, pendapat tersebut menyelisihi nas hadis di atas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun menutup wajah dalam sholat tidaklah wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan boleh bagi wanita menampakkan wajah dan kedua telapak tangan dalam sholat menurut jumhur ulama, seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan lainnya, serta satu riwayat dari Ahmad. Imam Al-Bahuti rahimahullah berkata, tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Hambali bahwa boleh bagi wanita merdeka membuka wajahnya dalam sholat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mughni dan lainnya. Sementara Imam An-Nawawi mengatakan, jika membuka wajah itu wajib, maka itu muskil. Maka untuk kehati-hatian, lebih baik memang wajah dan telapak tangan dibuka, paling tidak salah satunya. Sementara ulama lain mengatakan makruh bagi wanita menutup wajahnya ketika sholat, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid dan Ibnu Qudamah dalam Asy-Syarh Al-Kabir. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada bagian dari beberapa anggota badan yang boleh tertutup seperti telapak tangan dan lutut, serta ada perbedaan bagi laki-laki dan perempuan, di mana untuk laki-laki lutut harus tertutup dan telapak tangan tidak boleh tertutup, karena lutut termasuk aurat bagi laki-laki. Sedangkan untuk perempuan juga wajib menutup lutut, dan jika telapak tangan juga tertutup saat sujud, maka sholatnya tetap dianggap syah. Catatan juga untuk wanita bercadar agar membuka kain yang menutup bagian dahi. Wallahu a'lam bishawab.